Pripun, Pak? Gila. Nggih. Nggih, kula mulai. Nggih. Kita mulai ya. Nggih, Pak. Kalih Pak Kris napa komponen 2 rumiyin, Pak? Yang bertanggung jawab komponen 2 siapa? Kameranya. Niku, Pak. Yang bertanggung jawab yang kemarin ditugasi Dan niku oleh Pak sama Pak. Bu sama Bu Sri, Pak. Bu Sri siapa ini? Suwanti. Bu Sri Suwanti ya. Yang Borobudur masih ingat ya. Kacamatanya melebihi Yang kemarin ya. Iya. Kacamatanya melebihi dari Borobudur besarnya. Iya. Bu Sri didami siapa Bu Sri? Ini sama Mbak yang cantik ini loh Pak. Yang mungkin seumuran dengan saya ini. Semuanya cantik tiga-tiganya. Yang sebelah kanan Mbak siapa? Sebelah kanan Bu siapa? Sebelah kanannya Bu Sri. Pungki Milani Ardianti. Ani Ardianti. Ya. Ani Ardianti. Yang tengah Bu Sri, yang paling kiri siapa? Bu Vina, Pak. Vina Lelatul Husna. Oh, yang tadi. Ya. Kita yang pembelajaran. Oke, Iya. Pas ini kalau yang tadi pembelajaran terus kemudian ini penanggung jawab dari komponen 2, nggih. Kemarin sudah diteliti untuk wawancara dengan Bu Ruby ya. Dari pertama kan sudah dengan Bu Ruby ya. Masing-masing itu harus ketemu dengan Bu Ruby dan ketemu dengan saya. Kemarin Bu Ruby kendalanya apa? Ada kendala kemarin? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya bagus. Kalau tidak ada ya tidak usah ini ya. Ya udah, nggih, monggo Bu Sri Suwanti, Bu Ani dan Bu Vina. Ini untuk proses pembelajaran, ini untuk Bu Vina dulu yang pertama. Tadi pembelajarannya Bu Vina bagus sekali untuk Bu Vina. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi sudah RPP-nya sudah bagus, ngajarnya sudah bagus. Ya. Tapi itu pas di kepiswi asesor apa bendino niku apa pas iki mau tok Mbak Vina. Setiap hari kayak gitu sampai sudah ada kumpulan. Oh, setiap hari. Dari tahun kemarin. Oh, okay. Berarti tidak karena saya nilai ya Bu Vina ya. Ya. Yang sebelah kiri ini anak saya. Sebelah kiri Bu Sri Suwanti itu anak saya. Yang sebelah kanannya itu istri saya itu. Maksudnya istri saya itu namanya Ani. Berarti kan yang sebelah kanannya Bu Sri itu istri saya, yang kemudian yang kanannya, yang kirinya itu Mbak Vina itu anak saya, karena saya yang nomor 2 itu Vina. Iya Pak. Iya Pak ya. Kebetulan. Oke, ini kita lanjut saja untuk ketiga-tiganya. Berarti untuk belajar sudah bagus, mudah-mudahan untuk semuanya untuk mengajarnya sudah bagus seperti Bu Vina ya. Ada saya panggil Mbak, tidak apa-apa ya, karena masih muda-muda ya. Kalau saya nanti lupa memanggil Ibu, tolong mohon maaf ya, kadang saya memanggilnya Mbak, kadang karena masih imut-imut, masih Iya, muda. apa-apa. Karena seusia dengan anak saya. Anak saya yang pertama itu kelahiran 85. Bu Sri kelahiran berapa Bu Sri? Siapa Mbak Vina? Saya Pak. Itu. Saya Bu Mbak Sri. Vina. Saya Yang Bu Sri. kelahiran 98. Saya juga kelahiran 98 sama. Seusia. Sama dengan anak Ya ini Pak. seusia anak saya yang ketiga.
Yang Mbak Busri Suwanti. Paling senior, Pak. Kelahiran tahun berapa kelahirannya? 81. Tapi jiwanya muda, Ya. Pak. Jiwanya muda, Menolak betul. tua. Bahagia, nggih, seneng. Nggih. Oke, nggih, ini yang proses pembelajaran, yaitu yang pertama untuk RPP-nya, semua guru membuat RPP. Iya. Iya. Ya. Semua guru membuat RPP ya. Berikan contoh satu RPP. Coba diperlihatkan contoh satu RPP. Ini dipakai tadi ya? Betul. Pakai Bu Vina tadi. Oke. Terus RPP-nya itu pakai RPP yang kurikulum 2013 apa sudah yang terbaru? 2013, Pak. 2013. Berarti masih kurikulum 2013. 13. Yang sederhana atau yang masih lama RPP-nya? Yang Ada baru, yang Yang sederhana. terbaru, Pak. Karena yang masih lama kan masih menggunakan KI sama KD. KD. Nah, yang baru ini KI sama KD itu Tidak tidak ada. ada, langsung Tujuan pembelajaran pembelajaran sama kegiatan pembelajaran. sama penilaian. Oh, berarti RPP sederhana berarti ya RPP Iya. Pak Menteri ya Pak Menteri yang sederhana ya RPP yang sederhana. Nah, coba Mbak Ani, langkah-langkah membuat RPP itu apa Mbak? Komponennya apa saja Mbak Ani? Yang pertama identitas terlebih dahulu, kayak dipaparkan Oke. tema, Tema, subtema, subtema, dan PB. PB sama mata pelajaran yang termuat dalam tema tersebut. Terus habis itu ada Tujuan pembelajaran, pembelajaran, kegiatan kegiatan pembelajaran, pembelajaran, habis itu terus yang C penilaian, nanti tanda tangan guru kelas sama kepala sekolah. dari pendahuluan itu ada inti, Oke. Terus kegiatan inti, ya strategi pembelajaran ada kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan inti, sama kegiatan penutup. kegiatan penutup. Ada 3 tahap, Pak. Coba Mbak Akhir, Bu Sri Suwanti, kalau kegiatan awal lu apa saja yang dilakukan Bu Sri Suwanti, kegiatan apa? Biasanya Pasar berdoa, ulang lu bisa kemudian, langkah-langkah di sana apa saja? Pertama itu apersepsi dulu, Pak. Apersepsi itu meliputi salam, kemudian ada berdoa, kemudian absen itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Kalau Mbak Vina? Yang pendahuluan, kegiatan Pak. awal? Ya. Pada tahap pendahuluan itu yang pertama adalah sama kayak kurang lebih kayak Bu Sri Suwanti. Yang pertama adalah Iya. berdoa, pengucapan Jangan salam. seperti yang ya. Salam nggih nggih. Ya, berdoa, mengucapkan salam, terus menanyakan absensi siswa, terus memancing semangat siswa, dan apersepsi seperti Melakukan tepuk semangat. tepuk semangat, terus yang berkaitan dengan materi. Apersepsinya biasanya pemancing untuk yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Nggih, bagus nggih. Yang bener itu salam sik lagi doa apa doa sik lagi salam? Salam dulu baru doa. Salam dulu berarti masuk kelas kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru langsung berdoa terus absensi, berabsensi apersepsi. Terus Akan mengecek semangat pembelajaran yang siswa. Iya, terus melakukan menyampaikan tepuk tujuan, Iya. Ya, menyampaikan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang belum tadi Mbak Bu Vina, yang belum adalah menyampaikan teknik penilaian yang akan digunakan. Itu harus disampaikan
pada awal. Anak-anak saya mengajarin nanti, saya nilaikan nanti diskusi kelompok saya nilai, terus nanti hasil ada individual saya nilai, terus skala sikap saya nilai, itu disampaikan pada kegiatan awal. Iya Pak. Kalau Mbak Ani kalau menutup pelajaran gimana, Bu Ani? Kalau menutup pembelajaran? Saya Pak. Kalau menutup pembelajaran, kita mengajak siswa dulu itu mengulang materi yang sudah dipelajari yang sudah dipelajari tadi, terus menyimpulkan pembelajaran, refleksi, melakukan tepuk semangat. Pak. Gimana? Yang menyimpulkan siapa? Guru atau siswa? Siswa guru memancing Pak, memancing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran. Jadi kita menyimpulkannya sama-sama. Misal kita hari ini kita sudah belajar apa anak-anak, sudah mempelajari apa saja, kayak gitu Pak. Oh iya. Wes ngono tok. Ditambahi. Ya, terus kita tetap memberi semangat kepada siswa. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan, kemudian terus berdoa, pulang wes ngono tok. Nggih. Bu Ani mungkin ada bisa nambahi Bu Sri. Bu Sri mungkin gimana, ada Pak? bisa menambahkan, Pak. mungkin ada. Oh iya, sama menyampaikan pembelajaran berikutnya. Ya bagus, itu yang saya tanyakan tadi, yang saya nanti tadi. Nah, berarti yang terakhir itu menyampaikan materi yang akan datang. Supaya apa maksudnya? Supaya anak-anak nanti sudah siap untuk pelajaran yang akan datang. Kalau untuk membuat RPP itu termasuk di standar apa? RPP, di standar apa? Pripun Pak? Masuk untuk pembuatan RPP itu masuknya di standar apa? Dari 8 standar itu. Apa tendik, apa pembiayaan, apa penilaian. Nah, membuat RPP. Proses, Pak. Proses, ya, betul. Permendikbud nomor berapa? Permendikbud nomor berapa tentang standar proses? Lupa. Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Iya Pak. Terima kasih Pak pengetahuannya. Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Yang 21 kan isi. 21 isi, 22 proses, 23 SKL, 24 penilaian, yang 25 adalah KIKD. Oke, oke. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran agar siswa mendapat belajar yang aktif? Bagaimana strategi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran agar siswa belajar dengan aktif? Guru membuat media pembelajaran Pak, sama sesuai dengan materi yang akan diajarkan, sehingga siswa dapat aktif ketika pembelajaran berlangsung. Dan tidak lupa diselingi untuk kelas rendah itu biasanya ada sebuah permainan. Bagus, berarti guru membuat media pembelajaran atau PPT, kemudian di sela-sela itu ada permainan ya. Di sela-sela diberikan permainan. Biasanya permainannya apa? Permainannya? Biasanya itu kayak ingklek gitu Pak. Ingklek sama kayak ada match and match gitu loh Pak. Match and match. Bisa menggunakan stick es krim juga bisa Pak. Untuk atau pembelajaran stick gitu Pak. Bernyanyi sambil menjawab. Bernyanyi sambil menjawab. Berarti bernyanyi sambil menjawab. Ya. Kayak seperti sticknya nanti kan di talking stick Pak.
stick es krim, nanti dikasih ke beberapa siswa, 1 stick es krim bergilir ke siswa lainnya. Nanti kalau kita bernyanyi, nadanya sudah berhenti, berarti siswa itu harus menjawab pertanyaan. Ya bagus. Kalau itu tidak pas siswanya, misalnya jatuh di lantai gimana caranya? Sticknya jatuh di lantai. Ya harus yang dekat ya, sama. Misal jatuh di lantai ya tadi terakhir yang pegang jatuh siapa gitu Pak. Oh, yang pegang jatuh siapa? Pak Ane kok pas berhenti sudah tengah-tengah terus sudah diberikan tapi sudah lepas terus jatuh Pak Ane. Ya, itu yang tadi apa? Siapa? Oh, yang bawa gula yang terakhir. Karena yang belum menerima ya, karena belum menerima. Oke. Model pembelajarannya ada berapa yang sering digunakan? Model pembelajaran. Learning, Picture and picture, match and match, talking stick, fun CTL, learning. fun learning. Ya. Dulu kan banyak ya model belajar kan ada 22 atau berapa dulu ya. Bermain, berpasangan dan sebagainya. Sekarang dikemas menjadi 4. Tinggal 4 atau malah 3. Yang pertama adalah tentang problem based learning. Yang kedua project based learning. Yang ketiga inquiry learning dan discovery learning, kan tinggal itu sekarang. Untuk kurikulum 2013. Pernah mendengar HOT? Soal HOT? Singkatannya apa HOT? Biasanya kan sekarang kemudian ada HOT, soal yang HOT. Maksudnya apa? Pripun Pak? Tuh, tidak terdengar suara saya. Nggih. Soal yang HOT. HOTS itu singkatannya apa? HOTS, HOT. HOT. Tingkat kesulitannya tinggi. Ya, kesulitannya tinggi. Singkatannya apa? Gimana Pak? Singkatannya, kepanjangannya apa? Kepanjangannya. HOTS. HOTS. Higher thinking skill. Ya, header apa? Apa tulang? Harder thinking skill. Betul, thinking skill ya betul ya. Nah, itu yang kalau di analisis belum itu di anu berapa? Di analisisnya apa di mana yang C berapa maksudnya? C berapa? Yang masuknya HOT itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Pertama adalah pengetahuan, pemahaman, analisis itu masuknya di Pernah enggak? Sepertinya kayaknya di C5. Kalau nggak salah di C4 apa C5? Apa C5 gitu, Pak. C4, C5 ya. Kalau C1 kan pemahaman. Oke, media apa saja yang sering digunakan dalam pembelajaran? Media apa saja yang sering digunakan dalam proses pembelajaran? Seperti kayak media pembelajaran melalui video, menggunakan LCD Pak, memutarkan video, video pembelajaran sesuai materi yang akan diajarkan. Terus bisa membuat bahan dari kertas aspuro, anak-anak bisa nempel. Ada kita menggunakan media alat. Iya, yang menggunakan media alat. Kalau media yang konkret. SBD itu bisa menggunakan 3 dimensi patung dari plastisin. Tiga dimensi. Ini yang sering. Nah, sekarang gini, seandainya Bapak Ibu guru itu
mau mengajar menggunakan LCD sudah membuat PPT. Kemudian LCD-nya itu dilalai rusak. Terus bagaimana langkahnya? Arep mulang wis disiapno LCD-ne. Terus LCD-ne dilalai rusak. Terus carane langkah berikutnya gimana? Sebelum kita pembelajaran itu kita mau antisipasi Pak, kita buat gambarnya yang ada di video itu, kita screenshot, kita print. Oh, di print. Oh, jadi print. Saiki pamane kok pas dilalai tekan sekolahan, wis nggawe PPT, LCD-ne rusak, printernya rusak. Saiki piye carane? Sudah di print dari rumah, Sudah Pak. di print dari rumah, sudah dipersiapkan terlebih Iya. dahulu. Ya, pinter di siapno koma. Antisipasi. Kan sudah antisipasi, Pak. Oke. Kalau memang kepepet kadang kita ajak ke lapangan Pak, karena yang Nggih. Maksud saya kalau pamane kok ikut mau ran, berarti kalau memang sekolah itu tidak punya LCD, kemudian tidak mungkin itu printernya rusak, berarti langkah yang terakhir adalah membuat carta. Tahu carta? Carta tulisan tangan lho, kertas manila nih lho. Oh iya. Manila Iya, terus Pak. ditulis ke kertas. Iya. Oke. Terus aspek penilaian apa saja yang Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Mbak Ani dulu, Mbak Ani. Sikap, Pengetahuan sama keterampilan. Pengetahuan, sikap, pengetahuan sama keterampilan. berarti skala sikap, pengetahuan dan keterampilan. Oke. Pengetahuan dan keterampilan. Oke, sudah. Terus Bu, apakah Bapak Ibu melakukan penilaian berkesinambungan? Contohnya langkah-langkah penilaian apa yang logis dan bagaimana? Maksudnya penilaiannya berkesinambungan itu yang bagaimana? Ada kaitannya berkesinambungan. Apakah Bapak Ibu melakukan penilaian berkesinambungan? Berkesinambungan itu berarti mungkin ada satu soal yang mungkin bisa menggunakan skala sikap, bisa menggunakan pengetahuan, juga bisa menggunakan keterampilan. Kan mungkin ada ya satu soal yang ketiga-tiganya bisa. Iya, Iya, ada. PKN kan. Iya. Apa dampak Bapak Ibu melakukan penilaian perbaikan pada proses belajar? Iya. Tadi gini, ini ya, saya ulangi lagi. KKM-nya berapa? KKM sekolah. KKM-nya. Untuk kelas rendah itu 10. Yang kelas tinggi Kalau aja, yang untuk kelas kelas tinggi. Yang kelas tinggi itu 75. 75. 75. Kalau siswa ulangan harian mendapat nilai 70, tuntas atau tidak? Tidak Tidak. melakukan remedial, Pak. Kalau tidak tuntas diapakan? Melakukan Kalau tidak tuntas diapakan? Anak? Remedial. Tes remedial. Remedial. Terus berapa ya. maksimal berapa kali untuk melakukan remedial? Karena ulangan harian pertama diremedi nilainya jelek, diremedi lagi nilainya jelek. Itu sampai kapan? Sampai berapa kali maksimal anak-anak? 2 kali, Pak. 2 kali. Kalau 2 kali masih tidak, nilainya masih jelek gimana? remedial teaching. Ada Berarti remedial teaching untuk Pak, pembelajaran ulang. remedial teaching. Pembelajaran ulang. Wes gampangane ngene, berarti anak-anak ora tuntas, iku ora ono batas. Istilahnya kan pembelajaran tuntas. Berarti kalau anak tidak tuntas di remedi itu ya tidak ada batasannya. Yang penting bocah nganti untuk biji tuntas. Caranya yang paling akhir, pertama ora tuntas, kedua ora tuntas, yang terakhir pemain beri. Terus anak-anak membuat soal untuk dijawab sendiri, dikumpulkan atau memberikan tugas, gampangnya berikan tugas. Yang penting jangan sampai nanti Bapak Ibu guru itu memberikan nilai tanpa ada proses.
nilainya 50 tapi nerapat jadi 80 itu jangan sampai. Yang penting ada prosesnya remedial. Terus KKM-nya 75, ulangan harian 70, ya. Terus remedinya mendapat 90. Yang dimasukkan di nilai yang mana? Daftar nilai. KKM-nya 75, ulangan harian 70. Gimana, Bu Sri? Kita ambil nilai tengahnya. 70, kita tambahkan 90, kemudian kita bagi 2. Nah, ini kalau Bu Pina gimana? Ya, anak 70 karo 90. Dibagi 2, Pak. 10 ditambah sama 90 nanti 2. Terus Bu Ani. Sama Pak. Kalau misal ulangan pertama mendapatkan 70, kedua 90, ya kita ditambah ulangan pertama dan kedua nanti terus dibagi 2. Diambil Itu hasil rata-rata. akhir. Diambil rata-rata. Ya, itu betul. Tapi itu tidak salah, betul, tetapi tidak seimbang, maksudnya tidak merugikan siswa lain. Kemana ulangannya untuk 70, remedine 100 ditambah 70 kan 170 kan untuk 85. Nggih. 85 toh? Nah, saiki nek ana bocah untuk nilai 76 kan tidak remedi. Anak mendapat nilai 76 kan tidak remedi. Sing remedi untuk biji 85, lah sing ora remedi malah untuk biji 76. Caranya gimana? Caranya supaya adil, anak yang nilainya tidak tuntas itu diremedi nilai berapapun nanti yang dimasukkan daftar nilai adalah batas ketuntasan. Untuk 100 ya di biji 75, untuk 90 ya biji 75, untuk 80 ya biji 5. Wong tujuannya ben anak itu tuntas. Ben ora merugikan sing asli tuntas semua. Itu caranya. Nanti merugikan anak kalau seperti itu, merugikan. Tidak salah tapi merugikan anak. Sing bocah 76 ora diremedi, ngajek bijine 76, sing biji remedi untuk 100 ditambah 70, malah untuk biji 85. Itu nggih. Nggih, Pak. Apa dampak Bapak Ibu dalam melakukan perbaikan proses dan hasil belajar siswa? Pernah membuat penelitian ya nih. Apa dampaknya? Kalau mungkin tadi, apakah Bapak Ibu pernah membuat penelitian tindakan kelas? Pamannya anak-anak kan tadi ada materi yang sulit, tidak bisa. Apakah pernah dibuat menjadi penelitian? PTK, penelitian tindakan kelas? Selama ini belum, Pak. Untuk hanya kita menganalisis, semacam kita membuat kayak PTK, tapi yang sederhana, Pak. Kalau yang kita membuat PTK belum. Contohnya yang sederhana gimana, Bu Sri? Kayak yang ada di administrasi kelas. Jadi kita melakukan 2 siklus itu kan ada remedi, kemudian kita analisis di situ, kita masukkan pada buku administrasi yang itu apa? Penelitian tindakan kelas itu namanya. Yang sederhana ya. Coba nanti sekarang kan sudah mulai kenaikan pangkat menggunakan PTK. Ya, modelnya sekarang kan kenaikan pangkat menggunakan PTK. Kalau dulu kan golongan 4, sekarang golongan 4A. Sekarang mulai golongan 3B, 3C, 3D, 4A itu semuanya menggunakan PTK. Nah, tolong untuk mulai sekarang latihan untuk membuat PTK. Berarti pelajaran sih sulit, berarti yang pelajaran yang sulit itu nanti diangkat menjadi PTK. Kenapa kok materi ini kok sulit? Nah, nanti terus tadi langkahnya seperti ulangan pertama mendapat KKM-nya 75, terus diberi ulangan dapat yang kurang tidak tuntas ada 10, ada 4 siswa.
terus di siklus yang kedua diulang lagi, kemudian tinggal 1 lah, itu kan bisa diambil penelitian. Kan tinggal untuk PTK itu kan yang pertama kan pendahuluan, yang kedua kan kajian pustaka, kemudian yang ketiga metode penelitian, yang keempat langkah-langkah berarti pembahasan hasil dan pembahasan. Hanya 4 itu. Minimal 30 halaman. Nanti yang banyak kan tadi hasil dari siswa, hasil ulangan dari siswa. Nanti dibuat seperti itu. Nanti udah bisa naik pangkat loh, Bu Tri. Orang buat PTK atau diktat itu juga bisa. Membuat ringkasan materi itu juga bisa. Terus pertanyaan saya untuk Bu Sri, kapan Bapak Ibu Bu Sri melakukan penilaian? Kapan melakukan penilaian? Gimana Pak? Mohon maaf. Bentar ya. Pada waktu kapan Bu Sri Suwanti melakukan penilaian harian? Kapan? Waktunya kapan? Pada waktu melakukan penilaian harian. Kapan Pak? Pada saat penilaian harian. Kapan Bu Sri Suwanti melakukan penilaian harian? Untuk hariannya itu biasanya kan ada formatif itu setelah pembelajaran, kemudian setiap kali satu subtema selesai, saya melakukan ulangan harian. Setelah selesai. Kapan melakukan penilaian tengah semester? Kapan melakukan penilaian tengah semester? Saat itu juga ya. Penilaian mid semester, tengah semester. Kenapa Pak? Gimana? Kapan Bu Sri melakukan penilaian tengah semester? Oh, setengah semester ketika di tengah-tengah itu Pak, semester biasanya itu sudah terjadwal. Oke. Setelah selesai temanya selesai, terus dibuat ulangan. Terus rata-rata untuk remedial nilainya naik atau turun? Naik Pak, karena untuk tingkat kesulitannya kan kita turunkan ya. Oh, berarti nilainya soalnya sama atau diturunkan? Soalnya sama diturunkan, Bu? Soalnya beda Pak, cuma levelnya saya turunkan biasanya untuk remedi ini. Oh, nilainya naik karena soalnya diturunkan ya, soal diturunkan levelnya. Bu Pina sama Bu Pina, kalau melakukan nilai remedial, nilainya apakah selalu naik? Bu Pina, ini Bu Pina atau Bu Ani ini? Ya, alhamdulillah. Bu Pina ya. Bu Vina Pak. Ya, alhamdulillahnya itu selalu naik. Ya, kadang ada beberapa anak yang susah naik. Terus soalnya Bu Pina, apakah soalnya tetap, apa soalnya lebih sulit, apa diturunkan soalnya supaya anak-anak bisa remedialnya tuntas? Ya, karena yang dari awal itu sudah dia remedi, maka saya turunkan, Pak. Sudah tidak sesulit yang pertama. Ya, berarti permudah, yang penting biar anak nanti tuntas ya. Oke. Iya.
bagaimana Bapak Ibu membentuk kelompok diskusi? Kelompok diskusinya gimana biasanya? Yuk, kok hilang? Mbak Akila kok hilang, Mbak Akila? Maaf, baterainya habis. Jadi pindah di sini ya. Ya, ya. Tadi pakai apa, Mbak? Pripun, Pak? Tadi pakai apa, HP? Tadi pakai HP? Suaranya yang udah Mbak. Halo Pak. Halo. Dayang. Mana? Stereo macan ini. Oke. Kita lanjut ya, Bu. Bagaimana untuk membentuk kelompok diskusi? Apakah kelompok diskusinya itu tetap atau berubah-ubah untuk kelompok diskusi? Berubah-ubah Pak. Berubah, Pak. Kita rolling. Di rolling. Iya. Kadang kita selingi dengan permainan, Pak. Misalnya seperti kita buat lempar itu kertas, di dalamnya kita kasih namanya, nama kelompok ya, bagi mereka yang mempunyai nama yang sama, mendapat nama yang sama, itu kelompok, membuat kelompok. Mendapat nama, sama, kelompoknya sama. Apa nih? Contoh yang sederhana gini ya, berhitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Nanti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nanti yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Atau dengan nyanyian tadi juga bisa ya. Oke. Anggotanya berapa biasanya? Anggota kelompok? Antara 4 sampai 5, Pak. Antara 4 sampai 5 ya. Antara 4 sampai 5. Rata-rata satu kelas berapa jumlah siswanya? Sekitar 18-20. Berarti ada 5 kelompok ya Bu ya, berarti ya. Kadang ada 4, kadang 5, Pak. Ya, ya bagus, berarti jangan terlalu banyak kelompoknya, jangan terlalu banyak anggotanya ya. Berarti kalau 4 cukupan maksimal ya. Kalau 4 itu maksimal, jangan sampai lebih dari 4. Apakah Bapak Ibu sering menggunakan metode pembelajaran diskusi? Iya, sering. Metode diskusi ya. Kira-kira waktunya berapa untuk diskusi, metode diskusi? Diskusi Tergantung 15 ya. sampai 20 menit, Pak. Tergantung tingkat kesulitannya. Menit ya. Pada saat anak-anak diskusi, bagaimana apa yang dilakukan Bapak Ibu guru? Yang dilakukan Bapak? Membangkitkan semangat siswa, Pak. Kadang kan ada siswa yang nggak mau diskusi, main sendiri ya. Nah, dari situ kita sambil mengingatkan anak tersebut, memotivasi supaya dia aktif dalam diskusi. Ya. Kalau anak-anaknya tidak ada yang anteng semua, terus bagaimana langkah Bapak Ibu guru, Bu Sri? Bu Cahaya juga harap KB terus menang KB orang masalah. Terus langkah Bu Sri gimana? Apa ditinggal metu, apa ditinggal duduk atau gimana? Ya enggak, saya tetap terlibat di dalam itu kegiatan diskusi itu. Kadang juga mengajak. Terlibat dalam hal apa? Terlibat dalam hal kegiatan siswa, Pak. Misal dirasa diskusinya
tidak diselantik jenengan mereka manajemen kok. Itu tak tahu. Pak, mohon izin saya ke manajemen dulu, Bu Ruby. Nggih, monggo. Nggih, monggo Bu Sri. Ya, Lanjut. kalau tadi ya Pak, kembali ke pertanyaan yang tadi. Diskusi. Nggih. Nggih, monggo cerita. Kalau memang dirasa diskusinya itu siswanya agak jenuh atau memang tidak mengerjakan, yang pertama memang saya tegur terlebih dahulu. Kalau memang bisa ditegur, ya saya membangkitkan kayak kembali teguh semangat atau mengajak sedikit tebak-tebakan atau membuat permainan. Ya. Yang saya maksud belum nyambung, maksudnya wis karepe padha tapi belum nyambung. Berarti nek ana bocah diskusi, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Itu terlibat dalam diskusinya, Pak. Bapak Ibu guru Terlibat mengamati anak-anak, mengamati anak-anak ketika sedang berdiskusi. Ya bagus, maksud saya itu berarti Bapak Ibu guru membimbing mengamati anak. Ya. Kan kadang ada guru yang seperti ini, anak-anak diskusi, gurunya duduk di depan. Tapi tadi Bu Pina sama Mati kan anak-anak diskusi, kemudian Bu Pina keliling. Lah keliling itu berarti membantu siswa kalau ada kesulitan, membantu siswa kalau ada kesulitan. Iya, Pak. Membimbing, Iya, Pak. membantu siswa. Lulusan dari mana, Mbak Vina? Alhamdulillah lulusan dari UMK. PGSD. Iya. Yang Mbak Ani, yang Bu Ani. Sami, Pak. Sami UMK. Berarti diajar Pak. Sebentar. Lupa. Teman saya ada ngajar situ matematika. Lupa saya. Matematika Pak Hendri. Yang dokter itu yang dokter. Sekarang sudah dokter. Orangnya. Itu teman saya. Lupa ya. Kalau kaprodinya yang dulu Pak Hendri, Pak. Saya dulu mulai 2005 sampai 2015 itu ngajar PGSD, tapi sekarang di manajemen. Dulu PGSD saya ngajarnya, sekarang pindah di manajemen dan akuntansi. Tidak bertemu ya Pak? Tidak bertemu, Pak. Enggak, saya di UT Semarang, saya di Semarang. Di UMK. Ngajar mata kuliah apa, Pak? Dulu matematika, statistik, matematika 1, matematika 2, statistik itu dulu. Kemudian penelitian tindakan kelas, kurikulum pembelajaran, sudah pernah semua. Lah sekarang saya di statistik ekonomi dan itu di matematika ekonomi. Sekarang di manajerial, prodinya di manajemen. Nggih, Pak. Sudah PNS semua dua-duanya? Alhamdulillah dereng. Belum, Pak. Belum. Sudah masuk P3K? Baru satu tahun. Nggih. Baru 1 tahun ya PGSD. 1 tahun. Terus ini metode diskusinya sudah 15, anggotanya sudah diskusi sudah ya. Nah, tentang literasi, pernah ada lomba literasi? Lomba literasi. Apakah anak-anak pernah diajari lomba literasi? Oh ya, saya ingat. Pernah diajar Pak Sumaji. Pernah. Diajar Pak Sumaji. Pernah, Pak. Matematika toh? Matematika. Ya itu teman saya, Pak Sumaji. Oh, okay. Matematika.
bantu. Iya. Guru bantu, Bantu Pak. kayak dosen bantu, Pak. Iya, dosen bantu. Sekarang sudah doktor malah ngajar di S2 sekarang. Nggih, Pak Sumarji. Gambar. Diajar gambar ndak? Gambar Widyaningrum. Gambar. Gambar. Ngampung nopo niku, Pak? Biasanya pembelajaran. Gambar itu kurikulum pembelajaran biasanya. Oh, Pak. mboten pernah, Pak. Ya, ya. Oh, enggak ketemu ya. Oke. Nggih. Pak Kadis enggak pernah ya. Oke. Gitu, literasinya gimana literasi? Untuk literasi di setiap kelas itu ada, Pak, pojok baca, literasi, terus di sebelah kantin juga ada untuk satu sekolahan. Ada punya perpus ya? Perpus ya? Ada, Pak. Ada. Ada pojok baca, ada perpus. Ada di Ada setiap di kelas. setiap Biasanya- kelas ada. Biasanya ada pembiasaan literasi membaca 15 menit sebelum pelajaran. Ada dilakukan setiap pagi. Apa? Sebelum pembelajaran Itu dimulai. membaca buku atau apa atau pembacaan ayat suci Al-Qur'an atau Asmaul Husna. Kalau sebelum Pagi. pembelajaran kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu, Pak. Habis itu nanti kalau mau pembelajaran kita membaca materi sebelum pembelajaran dimulai yang akan disampaikan. Pembelajaran dimulai. Yeah. Pernah ada diadakan lomba literasi? Lomba literasi ada. Maksi, Pak. Ikut Maksi, juara 2. Juara 2. Literasi yaitu MAPSI ya, MAPSI. Juara 2 ya. Iya, Pak. 2. Apakah di sekolah Bapak Ibu punya majalah dinding? Punya. Berapa hari, berapa bulan sekali diganti atau minggu? Paling maksimal itu 1 bulan 2 kali. Oh, diganti maksimal 1 bulan diganti 2 kali. 2 kali. 2 kali. Dipajang di mana? Dipajang di mana, Mas Ding? Dinding. Ada berapa mading? Kalau Berapa madingnya mading? itu ada 2. Ada 2. Kalau sudah diganti, kemudian diapakan? Dibuang apa disimpan? Disimpan, kadang juga untuk dibuat contoh adik-adik kelasnya. Misalnya kalau ada materi yang terkait dengan kayak puisi, terus pantun, itu pasti dibuat contoh waktu pembelajaran. Ya, nanti. Simpan, berarti dikumpulkan seperti clipping ya. Iya. Clipping ini bulan Juli, ini bulan Agustus, buat clipping. Berisi apa saja madingnya? Madingnya itu berisi cerpen, pantun, sama kayak puisi-puisi. Puisi-puisi. Yang sering mengisi kelas berapa? Yang sering mengisi itu kelas 6 sama 5. Kelas 5 sama kelas 6. Oke. Nanti untuk kelas 4 diajari ya, berarti yang sederhana. Ya, kelas 3, kelas 4 diajari yang sederhana. Ya. Siapa? Terus fasilitas belajar apa saja yang ada di kelas Bapak Ibu? Fasilitas yang ada di kelas. Mengenai kelas nah ada apa saja? Kelas
Ada itu Pak, misal kita PPKN hidup rukun kelas 2 membuat itu ngeprint gambar, terus nanti ditempelkan mana saja yang melibatkan hidup rukun. Apa lagi? Oh, tadi ada pojok baca ya, pojok baca ya. Ada contohnya, ya Pak. Contohnya seperti ini Pak. Ada. Oh, nggih. Bagus nggih. Ada istilahnya di kelas penggaris panjang, terus penggaris siku. Ada Pak. Ada. Ada setiap kelas ada ya, berarti penggaris, terus ada busur, ada segitiga siku, ya. Papan kotak ada, papan kotak. Ada. Papan kata ada. Kartu kata juga Papan ada, kotak. Pak. Untuk koordinat itu kan menggunakan, kalau koordinat kan pakai papan kotak. Iya, Ada. Koordinat. Ada Pak. Ada yang buat absensi siswa juga ada. Ada. Terus ada jam kedatangan juga ada. Itu permanen atau satu? Per kelas ada Pak. Oke. Terus pernahkah Bapak Ibu menggunakan sarana di sekolah untuk sumber belajar? Pernah Pak. LCD. Untuk menampilkan video pembelajaran siswa. Pembelajaran. Katakan ada pembelajaran yang di luar kelas apa? Contohnya seperti kelas 6 ya Pak, itu mencangkok pelajaran IPA. Terus olahraga juga di luar kelas. Pernah ada wisata? Pernah. Wisata ya. Kemana wisatanya? Kemarin baru saja ke Jogja. Magelang Pak. Jogja Magelang. Ke Borobudur. Ke Borobudur. Boten iku. Museum Dirgantara. Kan masih terkait dengan pembelajaran Pak, pengetahuan anak. Terus ke Borobudur. Yang ke Borobudur itu kapan? Itu berapa? tahun Ke Borobudur? lalu. Tahun lalu ya. Selain itu apalagi pelajaran apa? Untuk kalau matematika apa yang pembelajaran di luar kelas? Matematika. Itu Pak seperti tadi garis bilangan. Terus Kita mengambil daun dari luar, terus diukur menggunakan garis bilangan. Jadi anak mengetahui. disesuaikan sama Panjang, tema panjang daunnya daun itu tersebut. diukur ya dengan menggunakan garis bilangan. Atau bisa menggunakan daun lainnya atau barang lainnya di luar lingkungan. Bu Vina, tadi kan daun mangga tadi kan panjangnya kan 3 cm ya. Iya. Loh, kok tahu 3 cm yang ngukur siapa? Tadi kan sudah diukur, Pak, menggunakan garis bilangan. Tadi sudah Yang saya ngukur ukurkan Bu Vina atau yang ngukur Bu Vina atau siswa? siswa dan guru. Pertama itu guru yang mengatakan, yang nebak itu siswa. Ini berhenti di garis bilangan angka berapa kayak gitu. Nggih, tadi sudah saya amati nggih. Ini sudah cukup untuk Bu Vina dan Bu Ani ya. Terima kasih untuk Pak Bu Pungki. Tuh, yang Bu Ani sudah hilang, Bu Aninya. Saya Pak emang Bu Pungki. Bu Pungki itu Bu Ani itu. Guru kelas 2 Pak.
Oh, nggih. Tadi kan saya tanyakan ada Bu Pungki, Milani, Bu Sri Ardianti. tadi yang tengah, Milani, yang kanan Nisa. tadi Bu Ani Ardian. Oh. Tadi dengar saya Ani Ardianti, terus yang kanan Mbak Pungki, Vivi. Milani, Ardianti, Pak. Panggilannya Pungki. Oh, aku muni Ani tadi tak bingung ya. Oke. Oke, makasih ya untuk semuanya. Iya, Pak, sami-sami. Makasih. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.